Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Prayogo Woodworking. Masih sama dengan Hapan Plywood Indonesia. Teman-teman bisa cek di Instagram atau di deskripsi untuk Hapan Plywood Indonesia ini. Ini kita pakai bahan plywood, kita buat wall-in closet. Nah, modelnya ini model industrial. Jadi, ini kita pakai frame aluminium hitam sama kaca. Untuk di dalamnya ini, kita pakai plywood 18 mm sama 15 mm dan dilapisin sama HPL. Untuk laci-lacinya, ini lacinya kita pakai kertasip. Ukuran dari wall-in closet ini itu 180 dan tingginya itu 250 cm. Terus kompartemennya di sini sebenarnya standar. Untuk LED-nya itu kita pakai yang warna kuning-kuning gitu, dan ada tempat gantung bajunya. Di sini juga ada tempat gantung bajunya sama ambalan-ambalan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja kita cek ke videonya. Ini dia bahan yang kita pakai, itu plywood dari Hapan Plywood Indonesia. Untuk kualitasnya sendiri, plywood ini udah standar ekspor. Jadi bagus banget dan udah kuat banget. Seperti biasa kita potong-potong dulu untuk plywoodnya sesuai dengan ukuran dari lemarinya tadi. Nah, kita buat untuk base-nya terlebih dahulu. Ini sama kayak bangun rumah, kalau rumah itu harus ada pondasi, kalau di furniture itu harus ada base-nya dulu. Jadi karena kita pakai plywood, nah untuk sisi dalam sama luarnya itu kita lapis dengan HPL. Untuk bagian dalam itu terlebih dahulu kita lapisin dengan HPL baru kita rakit. Setelah kita tempel-tempel, langsung aja untuk dirapikan bagian pinggiran dari si HPL-nya. Nah, ini kita untuk rakit bagian bawah dari si wall-in closet-nya. Karena tinggi wall-in closet-nya ini lebih dari 240, jadi kita buat dua kompartemen. Nah, untuk yang atas itu sekitar 50 cm tingginya. Jadi kita gabungkan seperti ini, biar teman-teman nanti nggak gagal paham ketika di videonya itu langsung jadi seperti ini. Pokoknya prosesnya itu kita buat dua terlebih dahulu, baru nanti disatuin. Nah, pastikan untuk ukurannya itu benar-benar presisi dan sama. Karena kalau nggak sama nanti berpengaruh pada pintu dan penempelan di bodi HPL-nya. Nah, ini untuk kompartemen bagian bawahnya udah selesai kita rakit. Nah, selanjutnya kita tinggal rakit-rakit untuk bagian drawernya. Untuk bagian drawernya ini kita buat terpisah, jadi kita buat kotakan seperti ini dulu, baru nanti langsung kita masukkan di dalam wall-in closetnya. Untuk bahannya juga sama, ini kita pakai plywood dari Hapan. Next kita buat untuk bagian drawernya. Nah, untuk bagian drawernya ini dia agak beda sendiri, kita finishing dengan kertasip. Sebelum kita pasang kertasip itu kita bersihin dulu atau kita amplas dulu untuk plywoodnya. Nah, ini langsung kita potong-potong untuk kertasipnya, nanti langsung ditempel. Teman-teman juga bisa cek di video kanan atas untuk detail dari cara penempelan si kertasip ini. Kertasip sendiri itu PVC interior film ya guys, jadi dia udah ada lemnya, jadi kita tinggal tempel aja. Nah, untuk lebihannya itu bisa dipotong dengan menggunakan cutter seperti ini. Dibandingkan dengan PVC sheet yang lainnya, kertasip ini lebih praktis aja karena dia udah ada lemnya. Setelah ditempel dengan kertasip, lanjut kita buat coakan untuk melamintonya. Nah, kemarin ada pertanyaan di kolom komentar untuk dari kekuatan si drawer ini kalau diinsert seperti itu kuat apa enggak? Jawabannya itu kuat banget. Nah, drawer itu macam-macam ya, ada dua cara, bisa diinsert seperti ini atau melamintonya langsung dibuat di bawah lalu dipaku tembak atau disekrup. Itu kekuatannya sama-sama kuat.
Lagi pula drawer itu bukan untuk barang yang berat-berat banget atau yang gede-gede banget. Nggak mungkin juga kan orang naik di atas drawer. Jadi itu penyimpanan untuk benda-benda kecil atau barang-barang yang bisa ditaruh di dalam drawernya sendiri. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhannya, kalau dibilang kuat ya ini udah cukup kuat banget. Nah ini dia drawernya udah jadi, tinggal kita pasang rel-relnya lalu kita pasang di bagian wall-in closetnya. Kalau pintunya kita buat dari blok melamin 18 mm. Nah, untuk bagian dalam polyesternya itu kita lapis dengan kertasip juga. Jadi nggak ada sisi-sisi putih untuk di project kali ini. Nah, untuk bagian luarnya itu tetap kita finishing dengan HPL. Untuk rel yang kita gunakan di wall-in closet ini itu rel full extension ya. Jadi dia double track. Lanjut kita pasang untuk melaminto di bagian belakangnya. Nah untuk melamintonya sendiri itu kita tempel dengan HPL juga. Ini udah mantep banget pokoknya. Ya pokoknya disesuaikan dengan harga lah ya. Kalau udah seperti ini kita tinggal buat untuk pintunya. Untuk pintunya sendiri kita buat dari frame aluminium yang warna hitam seperti ini. Untuk frame aluminiumnya ini teman-teman bisa cari di toko-toko fitting furniture. Atau teman-teman bisa juga sih untuk belinya di online. Cuman kalau online itu dia tipenya beda-beda jadi agak susah. Sama mungkin mahal di ongkirnya juga karena dia panjangnya 3 meter itu harus full 3 meter. Lanjut framenya ini kita potong sesuai dengan tinggi dari pintunya atau sesuai dengan ukuran dari pintunya si wall-in closetnya. Nah ini kita potong siku ya menggunakan miter saw. Untuk mata potongnya ini harusnya mata potong yang aluminium. Ini saya pakai bekas circular saw yang rusak waktu itu, tapi nggak ada masalah sih, oke-oke aja dan aman-aman aja. Jadi ini kita potong 45 derajat untuk pertemuan sudut-sudut atau siku-siku dari frame aluminiumnya ini. Sekali lagi ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran dari wall-in closetnya ya. Jangan nanti ada yang komen, bang ukuran pintunya berapa. Kalau saya buat 2 meter, teman-teman buat lemari dengan tinggi 1,8 itu ya nggak masuk akal. Jadi makanya untuk pintunya sendiri itu disesuaikan dengan ukuran dari wall-in closetnya. Untuk perakitan atau nyambung dari frame aluminiumnya ini teman-teman harus punya siku frame aluminium. Nah itu teman-teman bisa beli namanya bracket siku frame aluminium. Di bracket sikunya itu dia udah ada lubang untuk sekrupnya, jadi nanti sekrupnya itu khusus ya. Itu teman-teman juga bisa tanya di toko fitting furniture-nya, bisa sekalian sih harusnya. Nah ini kita bor dulu buat lubang dari si frame siku aluminiumnya untuk dipasang ke bracket sikunya tadi. Di sini sih saya butuh bor itu minimal 4 karena buat mata aluminiumnya sendiri, terus buat mata bunganya biar kepala sekrupnya itu masuk ke dalam, sama buat bor sekrupnya sendiri. Ya minimal 3 lah biar nggak capek gonta-ganti mata bor. Lanjut kalau udah kita buat lubangnya dan udah pas itu kita tinggal pasang sekrupnya seperti ini.
Lanjut kita pasang untuk engsel-engsel dari pintunya sendiri. Nah, untuk mata bornya ini mata bor yang 35 mm untuk aluminium. Tapi itu untuk mata bor yang bagian tengahnya itu dimodif sedikit atau kita potong sedikit biar nggak tembus ke bagian depan si frame aluminiumnya. Lanjut untuk pemasangan engsel-engsel dari pintunya, ini kita pakai engsel yang slow motion. Nah, untuk pemasangan dari skrupnya sendiri, ini saya gunain mata bor yang 1 mm terlebih dahulu, baru langsung dimasukkan si skrupnya. Kalau udah, kita tinggal tes untuk pasang di wall-in closetnya tadi. Untuk pintunya ini itu belum kita pasang kaca ya. Pasang kacanya itu setelah fix ini ukurannya udah pas, jadi nggak ada perubahan lagi, baru kita pesan kacanya terus dipasang untuk si kaca 5 mm nya. Nah, ini kalau udah kita pasang seperti ini dan ini udah nggak ada masalah dan udah oke-oke aja, lanjut kita pesan untuk kacanya. Sebelum pemasangan kaca, kita pasang dulu untuk daun pintu bagian drawernya. Nah, ini dia kaca 5 mm nya. Ini udah kita pesen sesuai dengan ukuran dari pintu-pintunya tadi. Teman-teman harus benar-benar ukur presisi bagian dalam si frame aluminiumnya tadi untuk si kacanya ini. Jangan sampai kelebaran atau kekecilan. Jadi pintu yang udah kita pasang tadi itu kita copot lagi dan kita buka semua bracket sikunya. Untuk pemasangan kacanya sendiri itu nggak ada treatment khusus ya. Teman-teman bisa langsung pasang, tapi kalau saya di sini saya kasih double tip yang 2 mm. Nah, ini dipasang bisa di pinggiran kacanya atau bisa langsung dimasukin di bagian si frame aluminiumnya yang di bagian kacanya itu. Lanjut kita pasang untuk frame aluminiumnya itu di bagian kacanya tadi. Nah, ini kita per satu-satu ya, satu sisi dulu, baru langsung disekrup dari bracketnya. Paling nanti ada yang komen, ini ribet banget bang untuk buatnya atau pasang pintunya. Ya namanya furniture bagus itu, kalau mau yang bagus hasilnya itu harus ada effort, biar hasilnya juga maksimal. Untuk pasang kacanya juga teman-teman juga harus safety. Minimal pakai sarung tangan di satu bagian tangan. Karena kacanya ini panjang 240 sekian, itu jadi kita susah banget untuk ngebalikinnya. Jadi untuk sekrup bagian bracketnya itu kita harus dari bawah seperti ini.
Nah, ini udah kita pasang untuk kacanya dari semua pintu wall-in closetnya. Kira-kira hasil kalau dipasang dari kacanya itu dia jadinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu ukuran pintunya atau ukuran kacanya, teman-teman bisa pause videonya, itu di situ tertera tulisan dari ukuran si kacanya. Ini kita udah di lokasi untuk pasang si wall-in closetnya. Jadi kalau di lokasi itu kita tinggal edging aja sih bagian-bagian dari si wall-in closetnya. Untuk pasang LED stripnya ini kita skip ya teman-teman, mungkin nanti di lain kesempatan kita buatkan tutorialnya juga. Nah, kalau teman-teman lihat ada garis putih itu LED stripnya. Jadi kalau untuk kabelnya itu sama sekali nggak kelihatan. Itu adalah lampu dari LED stripnya. Nah, ini terakhir kita pasang untuk semua pintu dari si wall-in closetnya. Kalau teman-teman lihat bagian kompartemen atas dan bawah itu edgingnya kita satukan ya, jadi dia nggak ada sambungan, seperti nggak ada sambungan. Nah, seperti ini dia hasilnya untuk project wall-in closetnya. Oke, segitu aja untuk project wall-in closet kita kali ini. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar plywoodnya ini, bisa langsung ke hapan_plywood di Instagramnya atau di websitenya di hapan.co.id. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.